Namaku Tio dan aku sedang berencana menghadiri undangan pesta pernikahan dengan pacarku Yole. Cuaca di luar berangsur-angsur berawan dari sejuk menjadi dingin, dan tiba-tiba hujan mulai turun. Saat kami berjalan melewati taman, aku merasakan udara dingin, dan menyadari bahwa Yola menggigil. Aku bertanya padanya, apakah dia ingin pergi ke tempat yang lebih hangat? Tapi dia menggelengkan kepalanya, dan berkata tidak, aku baik-baik saja. Lagi pula kita hampir selesai. Aku menyadari bahwa pakaiannya basah terkena hujan, membuatnya kedinginan. Yola, kenapa kita tidak membeli sesuatu yang lebih hangat untuk dipakai? Aku menyarankan, tidak, aku baik-baik saja, desaknya. Bibirnya terlihat pucat. Aku menghela nafas dan merangkulnya, mencoba memberinya sebagian panas tubuhku untuk menghangatkannya. Kamu akan kedinginan kalau tidak mendapatkan kehangatan, kataku dengan lembut. Mungkin aku harus pulang ke apartemenku untuk mengganti pakaianku, jawabnya sambil menatapku. Aku tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Ayo, kita kembali ke tempatmu, dia berseri-seri padaku. Terima kasih, Tio, kamu manis sekali. Kami berjalan kembali ke apartemennya, dan aku sedikit merasa kedinginan sembari menunggu dia berganti pakaian ke kamar dan muncul beberapa saat kemudian dengan mengenakan pakaian ganti. Dia terlihat sangat manis, dan aku sangat terpesona pada penampilannya. Kamu sangat cantik dengan gaun dan hijab itu, sayang, ucapku padanya. Dia balas sambil tersenyum ke arahku, terima kasih sayang. Tapi, pakaianmu basah. Aku sangat setuju ya, kamu benar, kataku, merasakan hawa dingin semakin menyebar. Kemudian Yola menyeringai dan berkata, kalau begitu, katanya sambil melangkah mendekatiku. Kamu bisa memakai pakaianku sayang. Aku akan mendandanimu sampai kamu sendiri, bahkan tidak akan mengenali dirimu sendiri. Aku mundur tanpa sadar apa. Tidak, aku tidak bisa. Oh ayolah, Tio, kamu bisa mati kedinginan. Jika kamu terus seperti ini, kamu dapat memakai gaunku. Itu pasti menyenangkan. Tapi, aku tidak bisa memakai gaunmu. Aku ini laki-laki, aku masih tidak percaya dia benar-benar serius dalam hal ini. Dia sangat ingin aku mengenakan gaunnya. Ya, kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Kamu bisa memakai gaunku. Jangan malu-malu dan pakai gaun ini, katanya, dan memberiku pakaian dalam, gaun panjang warna grey dan hijab yang serasi. Itu memang kelihatannya cukup hangat dan lucu, tapi tetap saja, aku masih laki-laki dan itu akan terlalu memalukan untukku. Apa, tapi Yola, ini terlalu feminin, ucapku. Dia hanya tersenyum dan berkata, ya, aku ingin melihatmu dengan pakaian paling feminin. Karena aku belum pernah melihatmu seperti ini. Ayolah, pakai saja. Ini pasti akan menyenangkan, percayalah, dia berkata. Tapi, tolonglah Yola. Apakah kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai untukku? Gaun itu agak terlalu memalukan bagiku, aku menghela napas. Tapi pacarku hanya tersenyum dan berkata, ayo, pakai, katanya dengan suaranya lembut namun tegas. Aku mengangguk dan pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Aku merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi. Tapi aku sangat mencintai Yola, aku harus melakukannya. Pertama aku melekan semua pakaiku dan memakai cada, BH yang serasi, dan aku sedikit kesulitan pada awalnya untuk memasang kait BH tersebut. Lalu aku memasukkan beberapa pasang kaos kaki seperti arahan dari Yola. Aku sudah mengenai BH, cada, dan selanjutnya adalah mengenakan gaun itu, gaun panjang warna grey yang anggun. Aku masukkan tubuhku ke gaun tersebut, dan kemudian keluar untuk menghampiri Yola. Dia kemudian membantuku mengencangkan resleting, dan memasangkan hijab yang senada pada kepalaku. Memakai gaun itu membuatku merasakan sentuhan yang halus di kulitku. Ternyata sangat hangat dan aku harus mengakui bahwa itu sangat nyaman ketika aku memakainya. Yola merapikan dan menata gaun yang kukenakan dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata itu tidak terlalu buruk, bukan? Aku menggelengkan kepalaku, masih tersipu malu dan hanya bisa tersenyum melihatnya. Aku terlihat konyol, tapi juga lucu. Anehnya, aku merasa hangat di dalam gaun tersebut, meskipun di luar udara sedang dingin. Yola merangkulku dan melukku erat, lihat. Semuanya nampak sempurna. Sekarang kamu terlihat sangat cantik dengan mengenakan gaunku. Mungkin aku bisa meningkatkan penampilanmu sedikit lagi, kata Yola. Aku akan sedikit memberikan riasan pada wajahmu. Tenanglah, ini pasti menyenangkan, ucap Yola sambil tersenyum. Riasan? Tidak, tolong aku mohon. Yola, aku tidak mau riasan, ucapku padanya. Tapi aku ingin melakukannya, ucapnya, dan membawa alat rias di tangannya. Aku mulai semakin malu dibuatnya. Aku mencoba memprotesnya, tapi Yola benar-benar bersikeras.
Dia mulai mengaplikasikan foundation dan bedak ke wajahku. Jari-jarinya dengan lembut mengusap makeup itu ke kulitku. Aku memejamkan mata dan mencoba bernapas dengan teratur sambil mendengarkan Yola bersenandung riang. Dengan serius mengerjakan riasan wajahku, menambahkan blush on di pipiku, dan eyeliner di kelopak mataku. Saat dia melakukannya, mau tak mau aku merasakan sedikit gejolak naf yang membuat tatongku berdiri. Aku membuka mataku dan menatap diriku di cermin. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat di hadapanku. Riasannya membuat mataku tampak bersinar dan cerah, dan pipiku bercahaya. Yola memperhatikan ekspresiku dan tersenyum. "Kamu tampak luar biasa sayang," katanya sambil mengaplikasikan lipstik di biku. "Kamu tahu, menurutku kita bisa melakukannya lebih jauh lagi." Sebelum aku sempat memprotesnya, dia mengeluarkan beberapa aksesoris dari tasnya seperti gelang, cincin, brush, dan memasangkannya padaku. Setelah semua makeover selesai dia lakukan, aku diberi sepasang sepatu heels dan memakainya di kakiku. Itu tidak aku duga sama sekali. Yola hanya menatapku dan bertanya padaku, "Apakah kamu menyukainya?" Aku hanya menganggur, karena terlalu malu untuk berbicara. Dan kami melanjutkan perjalanan ke acara pesta pernikahan yang kita rencanakan pada awalnya. Saat kami berjalan, mau tak mau aku merasakan rasa yang berbeda. Ini mungkin agak gila dengan apa yang kami lakukan, tapi pada akhirnya ingin membangun kepercayaan yang lebih besar antara aku dan pacarku. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dia adalah wanita yang aku cintai dalam hidupku dan dia pantas mendapatkan seluruh hatiku dan aku akan memberikan padanya. Yeah.